VOA This Morning. Halo pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat ya dan bersemangat. Hari ini di Washington DC tidak begitu dingin dan bulan Maret di sini memasuki musim semi. Nah, berbicara tentang musim semi, pasti akan berlangsung festival bunga sakura atau yang di sini disebut cherry blossom. Masa yang indah dan cantik di ibu kota Amerika ini. Jangan lupa pendengar ikuti terus liputan-liputan kami nanti. Pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda setengah jam ke depan dengan menyampaikan berbagai laporan dan info menarik bersama produser Bani Rahayu. Biden dianggap terlalu dini menyampaikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. My hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Parlemen Eropa loloskan undang-undang di tengah protes para petani. It is imperfect, it is incomplete, it lacks ambition, but at least we have a foundation on which to build in the next term. Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Rifan Duyastono. Sejumlah pesawat menjatuhkan berkotak-kotak bantuan ke kota Rafah dan Khan Yunis hari Selasa, di mana ratusan warga Palestina berkumpul untuk mencoba mendapatkan bantuan yang dijatuhkan dari langit di atas jalur Gaza. Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Prancis menjatuhkan berton-ton bantuan kemanusiaan di atas Gaza, kata militer Mesir. Sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza dikirim melalui pintu perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Namun lembaga-lembaga bantuan mengaku menghadapi proses pemeriksaan yang rumit yang pada akhirnya hanya memungkinkan sedikit bantuan yang masuk ke dalam Gaza meski kebutuhan di sana sangat besar. Israel mengatakan pemeriksaan tersebut perlu dilakukan untuk alasan keamanan. Badan-badan PBB dan berbagai lembaga bantuan mengatakan bahwa kekerasan yang terus terjadi, penolakan militer Israel untuk memfasilitasi pengiriman bantuan, dan kekacauan di Gaza semakin mempersulit masuknya bantuan ke wilayah kantong itu. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukannya ke Ukraina untuk berperang setelah sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak opsi untuk menerjunkan pasukan Barat. Presiden Joe Biden selama ini dengan jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirimkan pasukan untuk berperang di Ukraina, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Adrian Watson dalam sebuah pernyataan. Saat ditanya apakah Amerika bisa mengirimkan pasukan untuk tujuan lain seperti latihan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan bahwa pemerintahan Biden menentang penerjunan pasukan untuk maksud apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendobrak tabu dengan mengatakan bahwa terbuka kemungkinan pengiriman pasukan Barat ke Ukraina, meningkatkan pertaruhan dalam menghadapi Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev, sekutu utama Presiden Vladimir Putin, bertemu dengan mantan pemimpin Kuba Raul Castro untuk membahas kerjasama keamanan. Demikian dilaporkan kantor berita Interfax. Foto-foto yang dibagikan pemerintah Kuba hari Senin menunjukkan Patrushev bersalaman dengan Castro dan menggelar pertemuan dengan pejabat lainnya. Patrushev juga bertemu dengan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel yang menekankan bahwa langkah-langkah penting telah diambil untuk hubungan bilateral kedua negara, termasuk pertumbuhan pariwisata warga Rusia ke negara pulau tersebut. Se ha ido ampliando los vuelos charter y los vuelos regulares entre la Federación Rusa y Cuba. El turismo ruso es el que más % de crecimiento. Penerbangan charter dan penerbangan reguler antara Federasi Rusia dan Kuba telah meningkat. Pariwisata dari warga Rusia juga tumbuh paling pesat di Kuba selama setahun terakhir. Dan Rusia telah menjadi sumber pariwisata terbesar ketiga bagi Kuba, kata Diaz-Canel.
Setelah dunia barat menjatuhkan sanksi besar kepada Rusia yang disebut Amerika dan Eropa sebagai sanksi terburuk yang pernah mereka berikan kepada sebuah negara besar, Rusia lantas mengalihkan fokusnya dari Eropa dan Amerika ke Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Pemerintah Federal Amerika Serikat akan mendanai 17 proyek untuk memperluas akses energi terbarukan di berbagai wilayah reservasi suku asli Amerika dan wilayah terpencil lainnya di seluruh Amerika, kata pemerintahan Biden dalam sebuah pengumuman hari Selasa. Anggaran sebesar sekitar 5,7 triliun rupiah disiapkan untuk mendanai proyek pembangkit listrik tenaga surya, penyimpanan baterai, dan pembangkit listrik tenaga air di wilayah-wilayah jarang penduduk, di mana akses listrik bisa sangat mahal dan tidak dapat diandalkan. Anggaran itu diatur dalam Undang-Undang Infrastruktur yang disahkan Biden tahun 2021 yang menganggarkan dana sebesar 15.600-an triliun rupiah. Sekitar 1/5 rumah tangga di Navajo Nation yang terletak di Arizona Timur Laut, New Mexico Barat Laut, dan Utah Tenggara tidak dialiri listrik, kata Departemen Energi Amerika. Sementara hampir sepertiga rumah tangga yang dialiri listrik di berbagai wilayah reservasi suku asli di Amerika melaporkan pemadaman listrik bulanan, menurut pemerintahan Biden. Pejabat Departemen Energi Amerika kini tengah bersiap untuk menemui para pemimpin suku untuk membahas proyek-proyek energi bersih pada sebuah konferensi tingkat tinggi di California Selatan. Sementara itu, kubu Demokrat di Senat Amerika sedang membahas rancangan undang-undang untuk melindungi dan memperluas prosedur bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF setelah pengadilan di Alabama membuat keputusan kontroversial yang membuat layanan IVF di negara bagian tersebut terhenti. Keputusan Mahkamah Agung Alabama yang dikendalikan Partai Republik telah menyebabkan beberapa klinik menghentikan sementara perawatan IVF sejak putusan pengadilan tersebut dijatuhkan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Joe Biden mengaku optimis gencatan senjata antara Israel dan Hamas dapat segera disepakati pada akhir pekan ini. Meski begitu, pernyataan Biden itu diharapkan dianggap terlalu dini karena Israel dan Hamas masih mempelajari kesepakatan itu. Well, I hope by the beginning of the weekend. The end of the weekend. Pada akhir pekan, itulah jawaban Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketika diberi pertanyaan kapan gencatan senjata akan terjadi di Gaza. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Harapan bahwa gencatan senjata itu akan terjadi sebelum hari Senin pekan depan disampaikan Biden pada hari Senin lalu, setelah dirinya mengaku telah memperoleh informasi terkait dari penasihat keamanan Gedung Putih. Upaya negosiasi untuk menghentikan sementara peperangan antara Israel dan Hamas utamanya bertujuan membebaskan sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan ratusan warga Palestina yang menjadi tahanan mereka. Gencatan senjata selama 40 hari diajukan dalam negosiasi ini, termasuk di dalamnya memperbolehkan ratusan truk bantuan masuk ke Gaza setiap harinya. Para pihak yang terlibat negosiasi dihadapkan pada tenggat waktu tidak tertulis, yaitu saat dimulainya bulan Ramadan pada sekitar tanggal 10 Maret mendatang. Sejarah menunjukkan ketegangan antara Israel dan Palestina kerap meningkat pada bulan suci tersebut. Meski begitu, Qatar selaku mediator dalam negosiasi gencatan senjata ini mengaku tidak bisa berkomentar mengenai pernyataan yang disampaikan Biden. Pasalnya, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, belum ada terobosan yang bisa diumumkan terkait kesepakatan gencatan senjata dan para tahanan. Al-Ansari juga menjelaskan dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa lalu bahwa Qatar terus mendorong Israel dan Hamas agar menerima proposal perjanjian yang dibuat di Paris pada pekan lalu. We have seen a positive trajectory by the sheer fact that the meetings are taking place. Kami melihat arah yang positif dari terjadinya pertemuan itu, tetapi belum ada kesepakatan final. Semoga kami bisa mengumumkannya di awal bulan Ramadan, sebuah jeda kemanusiaan yang dapat meredakan ketegangan dan memungkinkan kita untuk membawa masuk bantuan ke Gaza. Ketegangan akan mulai menurun dari sana. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebelumnya pernah terjadi pada bulan November 2023 lalu, selama 1 pekan. Sebanyak lebih dari 100 tahanan Israel dibebaskan oleh Hamas, dan Israel membebaskan tahanan Palestina sebanyak 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Selama beberapa minggu terakhir, baik Israel maupun Hamas secara terbuka mempertahankan posisi yang berbeda terkait kemungkinan kesepakatan gencatan senjata.
Sembari menyalahkan satu sama lain atas penundaan yang terjadi, Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan. Sementara Hamas mengatakan bahwa mereka tidak akan membebaskan sandera tanpa adanya komitmen untuk mengakhiri perang secara permanen. Sejumlah pejabat tinggi Hamas bahkan menyebut pernyataan Biden terkait gencatan senjata ini masih terlalu dini untuk disampaikan. Tarsir Siman melaporkan untuk VOA Washington. Warga kota Dearborn, Michigan, yang mayoritasnya keturunan Arab Amerika, bertekad membuat Presiden AS Joe Biden kalah dalam pemilu pendahuluan di negara bagian itu 27 Februari akibat dukungannya terhadap Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza. Vote for Free Palestine. Elections are the 27th. Vote for Free Palestine. Meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza membuat warga Michigan keturunan Arab dan Muslim yang sebelumnya mendukung Partai Demokrat berbalik menentang pencalonan Presiden Amerika Joe Biden yang diusung partai itu. Michigan adalah salah satu negara bagian yang suara warganya diperebutkan setiap pemilu karena mereka tidak terafiliasi dengan kandidat presiden atau partai tertentu. Sebagian warga Michigan berharap dapat mendesak Biden untuk tidak mendukung Israel dan menyerukan gencatan senjata. Sebagian lainnya, termasuk Samra Lukman, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memilihnya. Samra adalah seorang pemimpin gerakan bernama Abandon Biden atau Tinggalkan Biden. Ia mengatakan, The only way I would vote for Biden is if he resurrected all 30,000 people that were dead. Satu-satunya cara agar saya memilih Biden adalah jika dia bisa menghidupkan kembali 30.000 orang yang telah meninggal di Gaza. Saat mengampanyekan gerakannya, Samra dan para anggotanya mendorong pemilih untuk memberikan uncommitted vote atau menggunakan hak suara mereka, tapi tidak memilih kandidat yang tertera di surat suara. Ia pun mengajak mereka menulis "Bebaskan Palestina" di surat suara dalam pemilihan pendahuluan Michigan pada 27 Februari ini. Seorang perawat bernama Fatima El-Ghazir mengatakan Trump tidak sejahat Biden. It's a lose-lose situation. I'm looking at two candidates that I don't agree. Ini adalah situasi di mana apapun hasilnya, kami tetap kalah. Saya mempertimbangkan kedua kandidat yang tidak saya dukung, yang kebijakannya bertentangan dengan masyarakat Muslim. Saya rasa saya akan memilih yang tidak lebih jahat. Dan bagi saya, saat ini Trump tidak sejahat Biden. Untuk meredakan kekhawatiran para pemilih Muslim dan keturunan Arab, pemerintah Biden melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menunjukkan kefrustrasian Presiden Amerika itu terhadap pemerintah Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu. Pada pertengahan Februari, atas permintaan Biden, Israel mengirimkan delegasi untuk merundingkan gencatan senjata di Kairo, Mesir. Tetapi, tidak ada kelanjutan dari perundingan tersebut karena Netanyahu menganggap tuntutan Hamas tidak masuk akal. Langkah terbaru Biden adalah mengupayakan kembali gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Saat ditanya wartawan Senin kemarin mengenai kapan tepatnya gencatan senjata bisa dimulai, Biden menjawab, My hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Harapan saya adalah pada Senin depan kita akan memulai gencatan senjata. Bani Rahayu, VOA Washington. Pendengar, Badan Legislatif Uni Eropa menyetujui rencana yang lebih longgar untuk melindungi alam dan mengatasi perubahan iklim di blok 27 negara itu, meski ditentang oleh partai terbesar di parlemen dan dikecam oleh komunitas petani yang selama berhari-hari menggelar demonstrasi dan pemblokiran jalan. Berikut laporannya. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist angenommen. Pendengar, dalam sidang di Strasbourg, Prancis, Parlemen Eropa pada hari Selasa menyetujui Undang-Undang Restorasi Alam yang merupakan bagian penting dari kesepakatan hijau Eropa atau Eropa Green Deal yang sangat dibanggakan oleh Uni Eropa. Kesepakatan ini merupakan rencana paling ambisius blok 27 negara itu untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Diharapkan undang-undang ini akan menjadi acuan dunia untuk mengatasi semua masalah iklim. Untuk mendapat persetujuan yang rumit dari seluruh anggota Uni Eropa, Undang-Undang Restorasi Alam harus melewati perjalanan yang sangat sulit. Hanya sebagian dari rencana ambisius itu yang diizinkan berlanjut ke tahap pemungutan suara, di mana akhirnya diadopsi dengan suara 329 banding 275. 24 suara abstain. 138, auch dieser namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Partai Rakyat Eropa Demokratik EPP, partai Kristen yang beraliran kanan tengah dan beranggotakan Presiden Komisi Ursula von der Leyen,
memberikan suara menentang rancangan undang-undang itu. EPP telah sejak lama menjadi pendukung vokal komunitas petani yang menentang keras aturan tambahan apapun yang akan membuat profesi mereka menjadi lebih rumit, birokratis, dan mahal. Kami menerapkan aturan birokrasi tambahan untuk para petani kami di saat produksi pangan dan harga pangan memiliki dampak langsung, kata Manfred Weber, Ketua EPP. Sebaliknya, anggota parlemen dan Presiden Partai Hijau, Philip Lamberts, menyebut persetujuan undang-undang restorasi alam itu sebagai momen yang membahagiakan. It's a happy moment. To be honest, I had fears that the nature restoration law... Ini saat yang membahagiakan. Sejujurnya, saya sempat khawatir dengan nasib undang-undang restorasi alam ini ketika seluruh parlemen dari kelompok sayap kanan jauh dan Partai Rakyat Eropa EPP, Partai Demokrat Kristen, dan lain-lain menjadikannya sebagai sasaran simbolik. Saya sadari undang-undang ini masih belum sempurna, belum lengkap, ada ambisi yang masih kurang. Tetapi setidaknya kita punya landasan untuk membangun aturan yang lebih baik pada periode berikutnya. Ribuan petani selama berminggu-minggu memang telah melakukan demonstrasi di seluruh blok itu tanpa henti. Beberapa menteri anggota Uni Eropa memahami rasa frustasi para petani, termasuk diantaranya Menteri Pertanian Belgia David Clarinval. Aujourd'hui, nous avons tous évidemment remarqué la présence d'agriculteurs. Hari ini kita melihat kehadiran para petani di luar gedung ini. Namun, ini hanyalah satu dari sekian banyak demonstrasi yang telah berlangsung selama beberapa waktu di seluruh Eropa. Para petani merasakan dampak dari situasi yang sangat sulit di pasar mereka. EPP, kelompok-kelompok konservatif dan sayap kanan lainnya bersikeras bahwa rencana itu akan merusak ketahanan pangan, memicu inflasi yang tinggi dan merugikan para petani.